Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Aji Widatmoko dengan NIM 119400014. Oke, di sini saya akan mensimulasikan itu pembuatan topologi jaringan menggunakan Kisco Packet Tracer. Oke, jadi di sini dapat dilihat quiz atau challenge-nya. Jadi kita harus buat topologi jaringan ini. Itu ada web server, kemudian switch, router, kemudian ada central office server. Di sini ada kita juga butuh cell tower, kemudian ada beberapa end device. Ya, jadi untuk petunjuknya nanti kita bakal ngebuat akun email untuk setiap user menggunakan domain @itera.ac.id. Kemudian yang kedua kita lakukan pengujian dengan cara melakukan pengiriman email pada masing-masing user. Nah, nanti setiap user minimal melakukan dua pengiriman ke dua user yang berbeda. Oke, mungkin langsung saja kita langsung buat. Oke, jadi tadi di topologi kita butuh switch dan juga router ya. Untuk router kita butuhnya yang 8O2811. Oke, jadi ini perangkat routernya. Dan untuk perangkat switch di sini kita butuh yang 29524. Tipenya ini 2960/24 TT. Oke, kemudian di sini kita juga butuh central office dan juga cell tower. Right. Oke, sini kita juga butuh akses point. Jadi sini kita beri akses point. Kemudian sini ada central office. Kita butuh dua central office untuk switch ini. Oke, kemudian kita juga butuh cell tower. Oke, untuk cell tower kita butuh empatnya. Jadi untuk masing-masing central office memiliki dua cell tower. Oke, mantap. Agak sedikit, nggak terlalu jauh. Oke. Kemudian eh di sini terdapat beberapa server ya. Untuk server sendiri sepertinya ada di end device. Ini ya, ke end device. Ya, ada beberapa server. Kita naik scroll ke atas. Server satu, dua, tiga, empat. Oke, jadi ada empat server. Kemudian kita juga gak butuh beberapa end device. Oh, kita bawain. Di sini kita butuh smartphone. Kemudian kita juga butuh PC. Kita masih butuh juga smartphone di sini. Butuh tablet. Untuk yang di atas laptop. Itu dua laptop yang nanti akan terhubung ke access point dan juga terhubung ke sisi switch. Oke, jadi mungkin setelah itu kita beri nama mungkin setiap perangkatnya. Jadi untuk nama CO servernya kita sesuaikan dengan yang ada di PPT. Ini MSC underscore Indosat 1. Oke, kita copy aja. Yang ini tambah menjadi 2. Oke. Kemudian yang bawahnya ini ada tower Indosat 1 sampai dengan 4. Tower Indo underscore Indosat 1. Oke, kita copy. Ini tower Indosat 2. Kemudian ini tower Indosat 3. Dan yang ini tower Indosat 4. Oke, mantap. Kemudian setelah itu mungkin kita apa hubungkan dulu ya. Bisa, mungkin kita bisa beri nama dulu ini web server ya. Jadi nanti untuk servernya punya fungsi masing-masing. Yang ini web server, kemudian yang ini ada DNS server, DNS server. Kemudian yang bawah ada mail server. Sebentar mungkin harus nggak dikurangi volume musiknya.
mail server, kemudian yang ini adalah DHCP server. DHCP server. Oke, mantap. Oke, mungkin untuk akses point ini kita beri nama WiFi 1 ini. WiFi 1. Oke, baru setelah itu kita coba hubungkan setiap perangkat menggunakan kabel. Oke, jadi kita ke connection ini. Nah, untuk perangkat ini kita hubungkan menggunakan kabel Copper Strike. Oke, mungkin sebentar sebelumnya kita hubungkan dulu dari sisi switch itu menggunakan port Ethernet 01 ke router itu menggunakan fast Ethernet 0,0 per 0. Jadi kita sesuaikan dengan topologi yang ada di PPT, kemudian dihubungkan ke switch 01. Oke, kemudian baru kita hubungkan setiap web server ke switch 0 nih. Oke, menggunakan kabel Copper Strike. Dari switch ini juga kita hubungkan ke access point. Kemudian kita hubungkan ini ke laptop. Oke, mantap. Kemudian kita lihat bisa dilihat di topologi tadi ini kabelnya putus-putus. Itu dia menggunakan kabel Cooper crossover, menggunakan kabel cross. Oke, kita hubungkan ke central office itu ke backbone. Ya, ini ke backbone. Nah, kemudian di central office ini kita hubungkan ke cell tower. Jadi tadi bentuknya kayak petir gitu ya. Dia menggunakan ini kabel uh, PON. Cuma dia warna biru jadi kabel koaksial bukan kabel PON ya. Oke, nah mantap. Kita hubungan lagi menggunakan kabel koaksial guys ya. Koaksial. Nah, ini kan agak acak-acakan nih. Jadi terhubungnya semua ke access point gitu. Padahal nanti akan terhubung ke cell tower. Jadi kita di cell tower kita masuk ke config, kemudian kita pilih 3G. Oh maaf, maksudnya ke setting dulu, ke global setting. Nah, sini kita kasih nama providernya. Misalkan ini tower 1. Tower 1. Kok jangan caps lock biar enak. Tower 1 kecil aja. Kita copy aja guys ya. Tower 1. Kemudian yang ini agar memudahkan di Tower 2. Jadi kita kasih providernya tuh cuma kita bedakan angka aja biar gampang. Tower 3. Terus yang ini Tower 4. Tower 4. Oh, ke 14. Nah, kemudian di sini wireless sebenarnya kita off kan saja. Nah, di sini kita pilih yang 3G 4G cell. Nah, di sini provider name kita ganti ini Tower 1 ya karena akan terhubung ke Tower 1. Kemudian sudah on, kita kembali. Seharusnya langsung terhubung sih ke cell tower Indosat 1. Nah, ya kan? Kemudian yang PC, ini kita matikan dulu PC-nya. Kita ganti modulnya dulu karena kita tidak menggunakan kabel. Kita menggunakan modul 3G 4G ini ya, jangan lupa ya. Jadi tadi karena masih bingung tadi selalu tersambung ke wireless gitu. Aku ini memang salahnya. Nah, kita hidupin laptopnya. Oke, nah di sini kan udah ada kan 3G 4G cell. Oke. Ini terhubung ke Tower 2. Oke, kita pilih providernya, namanya pilih Tower 2 karena akan terhubung ke Tower 2. Oke, seharusnya P1 terhubungnya ke Tower 2. Oke, mantap. Kemudian kita pilih tablet atau VC. Wirelessnya kita matiin ya biar nggak kesambung ke access point. Kemudian untuk 3G 4G cell kita pilih Tower 3.
Oke, mantap. Jadi tabletnya seharusnya nanti akan terhubung ke, nah, udah terhubung. Dan untuk smartphone, lagi kita ke config, pilih setting. Oh, maafnya, pilih interface. Untuk wirelessnya kita matiin, agar tidak terhubung ke access point. Kita pilih 3G, 4G cell. Dan ini tower 4. Oke, mantap. Harusnya udah terhubung nanti smartphone-nya. Itu pun untuk access point. Nah, kita pilih port 0 ya. Maaf, port 1 karena port 0 kayak gitu. Port 1 SSID nih. Itu masih default nih. Kalau kita kasih nama WiFi 1 aja biar sesuai biar gampang WiFi 1. Oh, kita kasih password juga. Passwordnya jaringan akses ini, jaringan akses. Oke, mantap. Nah, kita hubungan laptop menggunakan wireless. Oke, sebelumnya kita matiin dulu. Kita ganti modul dulu, guys. Oke, tap. Sekarang kita langsung ke config. Oh iya, belum dihidupin ya komputernya. Oke, kita config, kita ke wireless, kemudian kita ganti tadi WiFi 1, WiFi 1 SSID, terus kemudian kita masukkan password, pilih WPA 2 PSK ini. Tadi jaringan akses ya. Jaringan akses. Oke, mantap. Seharusnya langsung terhubung laptop ini ke access point. Untuk ngasih nama tiap device mungkin kasih beda-beda aja. Ini smartphone, sesuai update kali ini. Nah, ini smartphone-nya si Aryo nih. Nah, ini Aji. Misalkan ini teman-teman kontrakanku aja sih. Ini Depri. Ini si Wahyu. Misalkan. Ini si Rangga. Ini si Yebi. Oke, mantap. Oh ya, kita 10 tadi udah dipakai. 88 di T. 11. Kemudian yang ini 12 di HCP. 8 T8 T8 titik 12. Oke, mantap. Sudah kita beri alamat semua. Untuk web servernya juga di setting. Oke, ini agar memudahkan kita aja nanti kita pemberian alamat. Oke, mantap. Oke, jadi mungkin kita config dari tiap web server dulu. Oke, jadi untuk web server kita masuk ke config. Kemudian kita setting untuk default gateway-nya. Nah, gateway-nya nih kita lihat 8.0.0.2. Nah, untuk DNS kita masukkan ya DNS-nya nih 8. Ini DNS paten guys. Kemudian kita masuk ke Fast Ethernet 0.0. Nah, untuk IP-nya kita masukkan ya 10 belakang ujungnya ganti 10. Subnet mask otomatis ini udah on, sip. Kemudian lanjut ke DNS. Oke, ke DNS kita ke config. Kemudian pilih ke setting default gateway. Oh, ini 8.0.0.2 tadi. Itu DNS servernya ini. Kemudian ke Fast Ethernet 0. Yang perangkat ini kan perangkat DNS. Tidak benar nih, on. Oke, mantap. Kemudian ke mail, ke config, default gateway. Seperti tadi 8.0.0.2. Kemudian untuk ini untuk DNS. DNS master. Nah, kemudian untuk Fast Ethernet 0, kita masukkan IP-nya. Untuk mail berarti 11 ya. 11 subnet mask otomatis. Oke, kemudian kita masukkan di HCP guys. Oke, di HCP di config.
Dan ini setting ya, setting Vault Gateway 8.0.0.2 DNS server 8 sama IP address-nya ini berapa? Titik 12 ya, karena dia ada ACP nih. Subnet mask notice ini udah on juga. Oke, mantap. Nah, kemudian kita langsung ke router nih. Kita kasih nama aja biar gampang ya. Ini router provider kali ya. Router provider underscore provider. Provider. Oke, mantap. Kita masuk aja langsung ke routernya. Langsung ke setting. Jadi pertama ke fast Ethernet 0.0 yang terhubung ke switch 0 ini. Oke, jadi kita masukkan IP address-nya guys. Untuk IP guys. IP address-nya masukkan IP gateway-nya 8.0.0.0.2. Kalau nggak salah sih. Ya semoga bener. Tinggal nggak salah. Kita lakukan. Kemudian kita on. Oke, mantap. Dan untuk setting nggak perlu ya. Ke fast Ethernet 0.0.1. Jadi tadi sesuai yang kita buat. Ini 10.0.0.2. Oke guys, subnet mask base-nya otomatis kita on. Nah, habis itu kita lakukan route internet protokolnya. Kita masukkan tadi gateway-nya. Sebenarnya nanti ya beda sih titiknya nanti bakal nol sih. 8.0.0.2. Kita, kemudian kita add. Nah, pasti nol. Kan kita belajar eh, namanya IP nah, pasti nanti ada yang digunakan untuk gateway, network dan juga broadcast gitu. Oke, kita tambahkan lagi tadi 10.0.0.1 mas. Sama aja sih ujungnya juga nol. Oke, baru setelah itu kita ke central office server config untuk Pigbone. Oh iya, berarti kita lakukan setting dulu di router menggunakan CLI. Oke, jadi kita setting dulu. Ini lagi di apa ya? Global exec mode kayaknya, ya. Berarti kita exit dulu guys. Oke, jadi di Cisco ada 3 user ya. Jadi ada user exec mode, pokoknya ada 3 mode, user exec mode, privilege exec mode, dan juga global exec mode. Nah, sekarang kita ada di privilege exec mode. Langsung kita balik lagi sebenarnya sih conf terminal. Conf T gitu aja, config terminal. Oh, kok nggak bisa ya? Oh, kita tulis aja guys, configure terminal. Oh, bukan exit guys, tapi N yang benar. Oh, conf T. Astagfirullah, saya lupa guys. Oke, berarti setelah itu kita langsung konfigurasi aja ya, berarti ya. Kita ke interface biar singkat ya ntfa 0/101 karena kita nanti butuhnya ini guys di flash Ethernet itu guys. Oke, berarti habis itu kita setting IP DHCP exclude slash address 10.0.0.1 kemudian 10.0.0.20. Jadi nanti rentang IP-nya tuh di luar ini exclude kan ya guys. Berarti di luar dari rentang 1 sampai 20 gitu. Nah, kemudian kita IP DHCP pool, IP DHCP pool cell. Jadi kita buat IP pool gitu istilahnya. Tapi DHCP dia otomatis kan. Biasanya kayak gitu kan IP pool. Nah, untuk networknya kita masukin nih network IP-nya tadi mulai dari nol ya. Namanya IP network 0.0.0. Kemudian kita masukkan gateway-nya 255.0.0.0. Oke, kemudian kita ke default router. Oh, sorry, ini ada stripnya. Pasti salah kalau nggak dikasih. Strip. Oke, mantap.
Default router, kita masukkan gateway-nya 10.0.0.1. Oke, kita enter. Nah, habis itu kita masukkan DNS server. Oke, jadi DNS-nya tadi 8.8.8.8. Oke, kita enter. Baru setelah kita DNS, baru kita exit nih guys. Exitnya di sini. Nah, baru kita end. Oke, mantap. Nah, baru kita bisa lihat di center office-nya dari sisi backbone. Nah, ini udah IP-nya udah otomatis nih. Bentar, kita ulang lagi DHCP karena tadi default gateway sama DNS-nya nggak muncul. Nah, mantap. Udah muncul. Kemudian ke center office satunya. Oke, kita cek lihat yang backbone. Oke, mantap. Static DHCP. Oke, udah muncul ya guys ya. Oh, ini cell tower. Oke, udah otomatis. Oke, mantap sih harusnya udah bisa ya. Mungkin kita bakal konfigurasi di sisi apa lagi ya? Oke, berarti kita setting kembali lagi guys ke server ya. Ini kalau kita ke web server dulu, kita ke service. Oke, jadi web server ini nggak ada yang perlu dikonfigurasi sih, mungkin HTTP. Oke, sudah on. Oke, mantap. Mungkin kita langsung ke DNS. Kita ke service DNS. Nah, di sini kita tambahkan ya. Jadi kita tambahkan domain iteranya itera.ac ac.id untuk addressnya 8.8.8.8. Oke, mantap. Kita add. Nggak perlu. Kita add aja udah cukup. Oh ya, kita on DNS service-nya. Kita kembali, kemudian kita pilih. Mungkin kita ke DHCP dulu. DHCP, kemudian kita ke service. Kemudian di bagian DHCP, kita isi default gateway-nya. Oke, jadi tadi default gateway-nya 8.0.0.2. Oke, kemudian untuk DNS server 8.8.8.8. Bentar guys, gak gatel. Oke, service-nya kita on juga ya. Kemudian baru kita ke mail. Ke mail ini, kita ke service, kita pilih email. Nah, di sini kita tambahkan domainnya add tambahkan domainnya itera.ac.id guys. Oke, jangan lupa klik set guys. Tadi gue bingung seharian gara-gara ini doang. Kita klik set. Kemudian kita tambahkan username-nya. Tadi yang udah ini ada Aji. Kita passwordnya samain aja guys. 12345. Copy aja biar gampang. Kita tambahkan, kita plus. Kemudian Aji, ada si Aryo. Passwordnya samain aja semuanya. Tambah. Dan ada Depri tadi passwordnya sama. Enggak. Wahyu. Yang terakhir Yebi tadi guys ya. Ini teman-teman kontrakan semua sih namanya. Kita add. Oke, mantap. Udah kita set. Jadi apa lagi ya? Kayaknya udah sih. Oke, mungkin kita tambahkan aja misalkan di Aryo nih, kita tambahkan ya desktop, kita pilih email, your name. Oke, Aryo, my name. Email. Aduh, tadi Aryo bener atau pakai I ya? Ya atau iya, emang namanya agak bingung nih guys. Emang kita harus kasih paham si Aryo ini nama. Oke, nggak apa-apa pakai iya ya. Untuk tadi Aryo. Ini Aryo at itera.ac.id. Oke, untuk mail server DNS-nya berapa tadi guys? Oh, 11.8.8. Oke, 11. Samain aja semuanya. Oke, mantap. Username. Ini Aryo tadi ya, pakai huruf gede sih. Aryo. Caps lock ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita save guys. Oke, mungkin
Oh, aji nggak apa-apa sih kita tambahin. Nggak mau nyoba banyak-banyak sih guys. Waktu. Jadi, hmm. Nama nih Aji. Aji at itera.ac.id. Oke, ini Aji 1 2 3 4 5. Oke, kita save guys. Oke, kita save. Duh, mungkin ini satu aja ya si Wahyu aja. Kita coba guys nanti. Hmm, karena udah pasti bisa harusnya guys. Wahyu, ini Wahyu at itera.ac.id. Ini sama sama Wahyu tuh 2 3 4 5. Oke, kita save. Nanti Rangga sama Rangga aja lah. Karena harusnya udah pasti bisa guys. Ini gue udah nyoba beberapa kali. Sik, 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 sik. Tera.ac.id. Oke. 6 Rangga. Huruf gede nih guys. Caps lock dulu ya guys. Ya, Rangga. Password 1 2 3 4 5. Oke, kita save. Oke, kita jadi langsung kita coba aja. Oh, dari Rangga langsung lah. Mau WA Haji nih. Haji at itera.c.id. Subjeknya. Jangan lupa apa ya? Jangan lupa depo. Jangan. Jangan lupa sholat. Masjid dulu kita. Oke, kita kirim guys ya. Oh, koneksi time out. Ntar guys. Kita perlu ping dulu nggak sih ini? Kita coba dulu. Kita ping DNS dulu guys. Ping 8.8.8.8. Kita ping DNS-nya dulu guys. RTO ya biasanya masih awal pasti RTO dulu guys. Waduh guys, ini ada apa ini kok bisa gagal ini? Kita coba cek di sisi router ya guys ya. Harusnya udah aman sih. Kalau ada yang slip nih, jangan-jangan tadi di rip udah kan config setting kayaknya nggak ada sih. No, udah on, aman harusnya on, udah di rip, kayak aman. Central Office harusnya juga aman sih. Backbone udah aman, cell tower aman, setting MSC, Windows.
Kurang tahu sih ini ngaruhnya apa guys. Tadi aman-aman aja sih Messi. Skor Indosat juga. Dari sisi backbone udah aman. Oke. Cell tower juga aman. Tower satu. Coba guys, misalkan dari sisi DHCP ini udah aman sih. Tadi kayaknya udah gue setting ini ya. Masih DHCP, oke. Gue ulang lagi aja lah. D 0.0.2. T8, 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 T8. Ini aman sih. Udah gue set juga. Coba ping lagi ya guys ya. T8, 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 T8. Aneh guys, kenapa nggak bisa ya guys ya? Kenapa dia tetap RTO gitu? Oke, sebentar guys. Oke guys, jadi kalian coba config ulang ini guys. Nanti enable terus config terminal kayak tadi CLI. Jadi mungkin kalau ada yang kendala mungkin bisa dikonfig ulang ininya guys. Terus nanti baru kita coba lagi misalkan kita ping tadi nyoba ping DNS. Mungkin kalau awal-awal masih RTO ya nanti lama-lama bisa sendiri sih. Apa nanti apa? Mungkin kita coba DNS lagi. Nah, baru udah bisa. Oke, kemudian coba kirim email dari Aryo. Oke guys, kita ke Rangga misalkan, Rangga at itera.ac.id. Woi, kirim guys. Kita ke Rangga coba guys, ke Rangga. Tadi pakainya mana ya tadi ya? Oh ini ada Aryo. Woi, oke guys, berarti gitu aja sih mungkin guys. Sorry tadi ada problem, berarti masalahnya tadi di CLI-nya guys. Oke, berarti mungkin itu saja dari saya. Saya tutup karena udah cukup malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.